Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dianisa Safira, NIM E2019-2174. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak dosen Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Dalam videonya yang berjudul Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam. Nah, sebelumnya apa sih itu pengertian kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Nah, tujuan kebijakan moneter itu sendiri yaitu yang pertama itu untuk mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua itu menjaga kestabilan harga. Yang ketiga itu menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Kemudian yang keenam distribusi likuiditas yang optimal. Yang ketujuh itu mempertahankan keseimbangan antara IS dan LM. Kemudian yang kedelapan itu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis kebijakan moneter. Yaitu yang pertama itu ada kebijakan moneter ekspansif atau yang disebut juga dengan monetary expansive policy, yang merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Nah, tujuannya itu untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua itu ada kebijakan moneter konstruktif. Kebijakan ini untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan saat negara tengah itu mengalami inflasi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter yang diantaranya itu yang pertama ada kebijakan operasi pasar terbuka, yang kedua kebijakan diskonto, yang ketiga kebijakan cadangan kas, yang keempat kebijakan kredit ketat, yang kelima kebijakan dorongan moral, dan yang keenam itu penyesuaian tingkat suku bunga. Kemudian ada beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, yaitu yang pertama mazhab pertama itu Iqtisaduna. Pada masa awal Islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan itu hampir tidak ada dan penggunaan uang itu sangat minim. Jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Kemudian yang kedua, mazhab kedua itu mainstream. Tujuan kebijakan moneter pemerintah ini adalah untuk memaksimalisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Nah, Al-Quran itu sudah melarang praktek penumpukan uang karena membuat uang tersebut itu tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, mazhab ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Di antaranya itu yang pertama itu ada nisbatul ihtiyati. Yang kedua ada Iqna al-Ma'wi, yang ketiga ada nisbatul ikrot, yang keempat ada i'adatus sanadat, yang kelima as-suku al-islamiyah, yang keenam Islamic sukuk, yang ketujuh al-istimar al-hukumi, dan yang kedelapan ada adatut tasdik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.